Pada saat Long Hao Chen dan Seng Lingxin bertukar kata, 3 pilar cahaya mencolok sudah tiba di depan mereka. Di bawah masing-masing dari 3 pilar cahaya, 100 pasukan iblis dapat terlihat dengan jelas. Meskipun total mereka hanya sekitar 300. Tekanan yang dikeluarkan dari iblis ini sebenarnya tidak kalah dengan pasukan iblis yang datang dari sisi lain. Pada jarak sedekat itu, Long Hao Chen juga bisa merasakan dengan jelas penampilan ketiga dewa iblis. Dewa iblis dari pilar tengah menghasilkan kilau merah yang mencolok bersama dengan kilau cahaya keemasan yang menyilaukan. Tetapi itu bukanlah cahaya yang berasal dari atribut suci. Itu malah cahaya yang dipenuhi dengan kegelapan pekat. Ditutupi baju besi emas, dengan penampilan tak tertandingi dan menakjubkan, wajahnya mirip dengan singa. Sementara tubuhnya terlihat seperti manusia. Itu adalah salah satu dari 72 dewa iblis. Peringkatnya berada di pilar ke-50, yang dikenal dengan nama Aloser. Dia ahli dalam menggunakan kekuatan kegelapan dan api. Meskipun hanya di pilar nomor 50, dia berada di langkah ke-9. Di sisi lain, sosok iblis keluar dari pilar cahaya. Iblis ini juga memiliki tubuh manusia, tetapi itu berkepala banteng. Tingginya lebih dari 5 meter. Itu adalah dewa iblis pilar ke-61, Iblis Jagan. Pada pilar cahaya terakhir, kilau hijau menutupi iblis berbentuk manusia. Wajahnya cukup tampan dengan tinggi di atas 2 meter. Itu adalah dewa iblis ke-70, Dewa Iblis Sere. 12 dewa iblis peringkat terakhir berada di puncak langkah ke-8. Sementara 60 lainnya berada di langkah ke-9. Adapun 3 di depan mereka terdiri dari 1 langkah ke-9 dan 2 langkah ke-8. Masing-masing dari ketiga dewa iblis ini memiliki pasukan 100 iblis di depan mereka. Melihat musuh di depannya, Seng Lingxin menjadi sangat cemas. Tentu saja dia tidak cemas untuk dirinya sendiri, tetapi dia cemas akan keselamatan Long Hao Chen. Dengan adanya 3 dewa iblis, saat ini tidak baik jika melawannya secara langsung. Yang bisa dilakukan hanya mengulur waktu menunggu bala bantuan datang. Di kejauhan, ketiga dewa iblis tidak ingin menunggu lama. Dengan perintah yang diberikan oleh mereka, pasukan iblis mulai bergerak untuk menyerang. Melihat pasukan iblis ini mulai bergerak, Seng Lingxin segera memberi instruksi kepada Long Hao Chen untuk mempersiapkan diri dalam pertempuran, bertahan selama mungkin sampai saatnya bala bantuan tiba. Setelah itu, Seng Lingxin mulai bergerak. Dia melompat terbang seperti peluru, hanya meninggalkan bayangan di belakangnya. Di antara 300 pengikut dari 3 dewa iblis, yang mengambil posisi depan adalah iblis bilaganda hijau tua. Pada saat itu, yang terdekat masih lebih dari 50 meter dari Long Hao Chen. 3 kepala besar Hao Ye dengan penuh perhatian mengawasi ke depan. Tetapi karena Long Hao Chen duduk di punggungnya, dia tidak bisa melihat mata mereka. Dari pasukan iblis, salah satu iblis bilaganda hijau tua tiba-tiba melompat. Itu langsung mengarah ke arah Long Hao Chen. Dengan kaki depannya yang seperti pedang, itu diarahkan ke depan. Di sisi lain, Long Hao Chen yang masih berada di punggung Hao Ye melihat gerakan itu, segera melompat menyambut serangan iblis tersebut. Dengan bantuan dukungan dari Hao Ye, Long Hao Chen saat ini penuh dengan semangat membara. 2 pedang muncul di kedua tangan dan mengangkat di atas kepalanya. Pedang roh suci dan pedang teratai cahaya biru. Masing-masing dari mereka keluar cahaya kemasan yang sangat padat. Itu adalah skill cahaya matahari. Dalam sekejap, kedua serangan bertabrakan. Pedang di tangan Long Hao Chen menghantam lengan depan iblis bilaganda. Dengan suara pecah yang membelah telinga, energi suci yang mengerikan itu meledak. 2 kaki depan iblis bilaganda dihancurkan oleh pukulan Long Hao Chen, dan tubuhnya terlempar ke belakang jatuh ke tanah. Meskipun kaki depannya telah dihancurkan, iblis bilaganda hijau tua ini langsung bergegas ke arah Long Hao Chen, mencoba menggunakan tubuh kokoh mereka untuk menghancurkannya sampai mati. Pada saat yang sama, Long Hao Chen juga sudah mempersiapkan serangan berikutnya. Kali ini menggunakan skill pedang berputar, kemampuan terkuat yang dia miliki saat ini.
Hanya dalam satu ledakan, tubuh iblis itu hancur berkeping-keping. Namun itu masih belum selesai. Pada saat itu, pasukan iblis bilaganda hijau tua yang lain bergegas ke arahnya. Dan pada saat ini, cahaya putih tiba-tiba menerangi iblis bilaganda tersebut. Dalam sekejap, cahaya itu meledak dengan puluhan cahaya yang menyebar. Begitu salah satu cahaya putih ini mengenai tubuh iblis bilaganda, itu langsung meledak dan membuatnya jatuh tak bernyawa. Long Hao Chen sangat terkejut melihat adegan ini. Dia menyadari bahwa itu adalah serangan dari Seng Ling Xin. Hanya dengan satu serangan, dari ratusan iblis bilaganda, separuh darinya benar-benar sudah dilenyapkan. Sedangkan beberapa dari mereka terluka cukup parah. Hao Yue tidak hanya tinggal diam. Dia bergegas ke depan untuk membantu Long Hao Chen menghabisi musuh yang tersisa. Pada kesempatan itu, Hao Yue tidak hanya membunuh para iblis bilaganda. Dia juga melahap inti kristal mereka. Saat pasukan iblis bilaganda hijau tua tiba-tiba menderita serangan yang merugikan, 3 dewa iblis yang jauh segera menunjukkan reaksi. Di antara mereka bertiga, Dewa Iblis Sere menginjak udara dan naik tinggi di langit, dengan pilar hijau besar mengikuti di belakangnya. Dia memegang tombak di tangan. Dengan segera menembakkan tombak itu langsung menuju ke arah pasukan Long Hao Chen. Dia benar-benar pantas mendapatkan gelar Dewa Iblis. Pada saat tombak hijau diluncurkan, area seluas 100 meter berubah menjadi hijau. Pada saat itu, Long Hao Chen yang sedang menghabisi iblis bilaganda tiba-tiba merasakan rasa kaku di seluruh tubuhnya. Namun, itu tidak lama. Setelah Hao Yue menembakkan cahaya kemasan jatuh di tubuhnya, perasaan kaku tersebut sudah menghilang. Setelah itu, Little Green meraung dalam nada rendah. Little Flame dan Little Light segera mengikutinya dengan raungan mereka sendiri. Itu menciptakan pemandangan yang fantastis. Benar-benar mengabaikan sisi medan perang. Hao Yue melengkapi dengan ketiga kepalanya sebuah nyanyian yang aneh. Di bawah tubuhnya, sebuah simbol terbentuk dengan jejak mistis dari cahaya bintang yang berkilauan. Meskipun Long Hao Chen tidak tahu apa yang Hao Yue lakukan, dia berdiri di sisinya sambil menatap langit yang ada di atasnya. Cahaya yang dihasilkan oleh tombak hijau menunda semua makhluk yang berada dalam jangkauannya dengan kecepatan yang sangat menakutkan. Tiba-tiba, Seng Ling Xin datang untuk mencoba menahan serangan tersebut, dan sebuah lapisan kristal abu-abu terbentuk di depan mereka. Dalam sekejap, suara tabrakan bergema. Semua pasukan Dewa Iblis, baik itu di langit atau di tanah, memberikan pandangan mereka pada kristal berwarna abu-abu ini. Pada saat itulah, sebuah pemandangan yang aneh terjadi. Tombak hijau itu tiba-tiba berubah menjadi angin sepoi-sepoi dengan tenang menghilang saat mengenai kristal abu-abu. Sedangkan kristal itu menyala dengan pancaran yang lebih kuat. Terlepas dari apakah itu Long Hao Chen atau ketiga Dewa Iblis itu, mereka semua tidak tahu tentang keberadaan seperti apa kristal abu-abu itu. Saat ini sebuah suara merdu terdengar. Bayangan abu-abu keluar dan meledak dari kristal abu-abu. Bayangan yang muncul memiliki penampilan yang persis sama dengan tubuh Seng Ling Xin. Dan dalam sekejap itu, beberapa ratus bayangan muncul. Kecepatan bayangan ini luar biasa. Bahkan dengan persepsinya, Long Hao Chen hanya bisa mengikuti salah satu dari mereka dengan matanya. Dia hanya melihat bayangan itu berkedip 3 kali di langit, sebelum iblis elang yang tangguh jatuh dari langit. Iblis ini memiliki pertahanan yang luar biasa. Tetapi setelah mereka terkena salah satu dari bayangan, mereka hancur berkeping-keping dengan 3 suara ledakan. Setelah beberapa saat, kristal abu-abu yang sebelumnya mengambang di langit menghilang dengan tenang. Long Hao Chen, ayo pergi. Seng Ling Xin berkata dengan suara lemah, menjatuhkan tubuhnya bersandar pada punggung Long Hao Chen. Tanpa perlu Long Hao Chen untuk memerintahkannya, Hao Yue segera bergerak. Pada saat ini, ketiga pasang matanya tiba-tiba berkilau dengan warna hijau. Dengan menyemburkan api hijau, dia membawa Long Hao Chen dan Seng Ling Xin dengan secepat kilat. Menggunakan teknik apung selain dorongan yang diberikan oleh elemen angin ke depan,
Haoye melaju di langit seolah-olah dia sedang terbang, mencapai kecepatan yang belum pernah terjadi sebelumnya dalam rentang waktu yang sangat singkat. Tetapi pada saat itu, 3 dewa iblis mengeluarkan raungan yang dipenuhi dengan amarah. Itu penghinaan. Itu adalah penghinaan. Di depan mereka bertiga, seorang manusia biasa telah menghancurkan sebagian besar pasukan mereka. Menggunakan metode yang luar biasa dan setelah itu pergi begitu saja. 3 dewa iblis berubah menjadi 3 sinar. Dengan cepat mereka bertiga langsung mengejar Haoye. Di sisi lain, Seng Lingxin yang bersandar pada punggung Long Hao Chen. Wajahnya kini sangat pucat. Tetapi matanya saat ini terlihat sangat lega. Mengandalkan bagian terbesar dari kekuatannya, dia melenyapkan begitu banyak musuh. Itu adalah prestasi yang cukup baginya untuk merasa sangat bangga. Long Hao Chen, aku seharusnya tidak membawamu bersamaku. Selain itu, kamu bisa melarikan diri pada saat itu, ucap Seng Lingxin dengan suara rendah. Mendengar itu, Long Hao Chen tampaknya sangat tenang. Aku khawatir Anda tidak dapat bertahan jika aku melarikan diri saat itu. Seng Lingxin tersenyum dan berkata sekali lagi, kamu benar-benar pantas menjadi putranya, dan juga menjadi pria yang dipilih Cai Er. Tindakanmu kali ini sangat luar biasa. Jika kita bisa kembali hidup-hidup, aku akan menganggapmu sebagai menantuku. Mendengar itu, wajah Long Hao Chen menjadi merah. Dia hanya diam, tidak mengatakan apapun. Keinginan kuat untuk hidup muncul darinya. Menuangkan energi spiritual internal kepada Haoye, dia berharap membantunya meningkatkan kecepatan. Pada saat itu, dari jauh, gumpalan lampu hijau terlihat berlari ke depan, diikuti oleh 3 pilar cahaya yang besar mengejarnya. Kecepatan Haoye telah mencapai puncaknya. Dia terburu-buru dengan kecepatan tinggi. Kecepatannya saat ini sebenarnya sudah mencapai standar langkah ke-8. Meskipun itu jauh dari cukup, dia sudah menunjukkan tingkat yang menakjubkan. 3 dewa iblis sudah semakin dekat. Dalam ratusan meter lagi, mereka akan memasuki jangkauan serangan mereka. Dewa iblis Aloser berteriak dengan keras. Rambut dan jenggotnya menyebar ke segala arah. Riak merah segera menyebar dari langit, menyelimuti Haoye di dalamnya. Mendengar teriakan itu, Long Hao Chen dan Seng Lingxin bergetar dengan seluruh tubuh mereka, dan tiba-tiba mulai kehilangan kesadaran. Melihat 2 orang di punggungnya tak sadarkan diri, Haoye tidak terus melaju, tetapi dia malah berhenti, berbalik menghadap 3 dewa iblis yang sedang mengejar. Dalam sekejap, kilatan ungu muncul dari ketiga kepalanya. Berteriak bersama, di depan 3 dewa iblis, dia tidak menunjukkan ketakutan sedikit pun. Dan dengan raungan itu, menciptakan sebuah cincin ungu yang terus bergema. Menghadapi raungan Haoye, 3 dewa iblis ini seketika menghentikan langkah mereka. Mata mereka membawa tatapan bingung. Di sisi lain, Haoye menatap dingin ke arah mereka bertiga, sebelum berbalik dan pergi dari tempat itu. Saat ini, 3 dewa iblis ini tidak mengejar, hanya menatap tajam pada sosok Haoye yang saat ini melesat pergi. Pada saat yang sama, dari kejauhan suara desisan terdengar dari benteng eksorsis. Bala bantuan telah tiba, dengan dipimpin oleh Seng Yu dan 10 kesatria bergegas maju menuju medan pertempuran. Selain Seng Yu, mereka semua mengenakan armor mithril yang memancarkan cahaya perak di seluruh bagiannya. Saat ini di langit, 3 sosok masih melayang. Mereka merasa tertekan oleh penampilan pasukan ini. Dewa Iblis Aloser dengan mengerutkan kening, dia lalu berkata, "Mari kita kembali dan membahasnya. Aku harap apa yang baru saja kita lihat itu hanyalah perasaan kita saja." Kedua dewa iblis di sampingnya mereka hanya mengangguk. Kilatan ungu yang mereka lihat sebelumnya membuat mereka merasa merinding. Dalam sekejap, ketika dewa iblis itu menghilang, diikuti 3 pilar yang sudah tidak terlihat lagi. Seiring dengan kemunculan bala bantuan ini, beberapa perintah yang tidak diketahui sepertinya telah diteruskan, membuat pasukan iblis itu mundur seperti gelombang. Para iblis yang masih berada dalam medan pertempuran benar-benar dimusnahkan oleh pasukan ini. Setelah pasukan iblis dikalahkan,
Seng Yu di sana juga melihat ke arah Hao Ye. Dia menunjukkan tatapan heran. Menghadapi 3 dewa iblis, tetapi masih bisa melarikan diri dengan aman. Binatang yang satu ini benar-benar membuatnya bingung. Mengesampingkan masalah itu, Seng Yu bergerak menuju sisi Hao Ye. Dia melihat di punggungnya 2 orang yang tidak sadarkan diri. Saat itu dia sempat merasa panik. Namun, setelah diperiksa, kedua orang ini tidak dalam kondisi yang buruk. Saat itu juga Gao Yingji yang mengenali Hao Ye, dia segera berlari ke arah mereka. Dia tidak pernah berpikir bahwa Long Hao Chen akan ada di sini. Dengan segera dia menanyakan itu kepada Seng Yu. Tetapi Seng Yu tidak menjelaskannya. Dia hanya mengatakan untuk kembali dulu dan membahasnya setelah itu. Saat ini pertempuran sudah dikendalikan. Pasukan iblis sudah kembali dan sisanya sudah mati dalam medan pertempuran. Di bawah komando Seng Yu, semua orang kini telah kembali. Setelah beberapa saat, Long Hao Chen yang terbaring perlahan terbangun. Dia merasa seluruh tubuhnya sangat lemah. Dia bahkan hampir tidak bisa menggerakkan tubuhnya sendiri. Di sampingnya, Gao Yingji yang merawat Long Hao Chen bertanya dengan suara rendah. "Hao Chen, kamu sudah bangun. Bagaimana perasaanmu?" Mendengar itu, Long Hao Chen yang masih lemah mencoba untuk menjawab. "Aku baik-baik saja. Senior, aku ada di mana?" Begitu dia berdiri, Long Hao Chen segera menemukan jawaban atas pertanyaannya. Dari ruangan yang luas ini, dia dapat melihat dengan jelas. Ruangan ini cukup sederhana. Juga cukup banyak orang di sekitarnya, termasuk Gao Yingji dan para pemimpin regu lain. Di sisi lain, Seng Lingxin sedang berbaring, dan Seng Yu, Lan Jianyu, serta 7 atau 8 petinggi ada di sini. Melihat Seng Yu ada di sini juga, Long Hao Chen tampak terkejut. Dia memandangnya dan sedikit membungkuk. Dia menyapa orang tua ini. Di sisi lain, Seng Yu mengangguk. Wajahnya terlihat sangat serius. "Aku senang kamu baik-baik saja. Baiklah, sekarang setelah Hao Chen sudah sadar, Yanju, katakan padaku apa yang terjadi. Mengapa Hao Chen pergi ke sana dengan Lingxin?" Mendengar pertanyaan itu ditunjukkan kepadanya, Lan Jianyu terdiam tanpa kata. Wajahnya tampak sangat pucat. Dia benar-benar tidak bisa menjelaskan apa yang terjadi. Saat semua orang menunggu jawaban dari Lan Jianyu, suara tenang Long Hao Chen tiba-tiba terdengar. "Kakek Seng Yu, akulah yang ingin pergi bersamanya." Mendengar suara itu, Seng Yu dan semua orang yang hadir menatap Long Hao Chen dengan wajah yang bingung. Seng Yu lalu bertanya, "Kamu ingin menemaninya ke medan perang? Aku dengar pada saat itu, kamu telah dipanggil oleh Lingxin setelah kembali dari pertempuran saat itu. Untuk alasan apa kamu mengikutinya ke medan perang?" Long Hao Chen dengan tenang memandang semua orang. "Itu karena Paman Seng mengetahui identitasku. Dan karena dia akrab dengan ayahku. Saat dia memanggilku, dia ingin aku belajar bagaimana menjadi seorang pemimpin. Dan disitulah aku ingin pergi bersamanya." Mendengar Long Hao Chen berkata begitu, Lan Jianyu menjadi tertegun. Alasan mengapa Seng Lingxin memanggil Long Hao Chen jelas bukan seperti itu. Di sisi lain, wajah Seng Yu terlihat sangat serius. "Hao Chen, meskipun Lingxin adalah cucuku, jika dia melakukan kesalahan, maka aku akan menghukumnya. Kamu tidak perlu menutupinya. Selain itu, siapa ayahmu?" Setelah mendengar pertanyaan itu, Long Hao Chen menarik napas dalam-dalam. Dia masih berkata dengan suara yang tenang, "Aku hanya bisa memberitahumu, sedangkan orang lain aku tidak bisa." Di depannya, Seng Yu lalu mengangguk. Seketika sebuah lingkaran penghalang terbentuk. Hanya mereka berdua yang bisa mendengar percakapan di dalamnya. Setelah Long Hao Chen mengungkapkan siapa ayahnya, dari luar, wajah Seng Yu nampak sangat terkejut. Dia menjadi percaya apa yang dikatakan Long Hao Chen, dan bertanya apa yang terjadi selanjutnya. Pada saat ini, sudah tidak ada lagi lingkaran penghalang. Long Hao Chen melanjutkan ceritanya dengan semua orang yang mendengarkan. Jelas yang diceritakan Long Hao Chen semuanya palsu. Dia hanya ingin menutupi kesalahan Seng Lingxin. Dia menceritakan bahwa dia yang ingin ikut ke medan perang atas kemauannya sendiri dan bergabung dengan pasukan Brilliant Angel untuk menyerang musuh.
Namun, penjelasan itu membuat Gao Yingji menjadi marah. Dia tidak pernah mengharapkan bahwa Long Hao Chen akan bertindak seceroboh itu. Dengan amarahnya, Gao Yingji lalu berkata, "Serahkan token kontribusimu. Aku akan menyita semua poin kontribusi yang telah kamu peroleh." Mendengar Gao Yingji yang sedang marah, Long Hao Chen hanya menganggukkan kepalanya. Dan ketika dia melepaskan armor suci, sebuah buku jatuh dari dadanya. Long Hao Chen tampak terganggu lalu mengambil buku ini. Melihat buku itu, dia benar-benar yakin bahwa benda ini bukan miliknya. Di sisi lain, melihat buku ini, Seng Yu dan Lan Yanyu benar-benar tercengang. Awalnya, Lan Yanyu tidak mengerti mengapa Long Hao Chen menutupi kebenaran kepada Seng Yu sedemikian rupa. Tetapi pada saat dia melihat buku ini, dia segera memahami betapa pentingnya identitas Long Hao Chen. Dengan ragu, Seng Yu bertanya pada Long Hao Chen, "Apakah buku ini diberikan kepadamu oleh Ling Xin?" Long Hao Chen terlihat bingung, menggarukkan kepalanya, dia lalu menjawab, "Aku tidak tahu. Mungkin Paman Seng menyerahkannya kepadaku setelah aku kehilangan kesadaran." Itu memang benar. Pada saat itu, Seng Ling Xin menaruh buku ini di dalam armor sucinya. Sesaat sebelum mereka berdua tak sadarkan diri. Mendengar jawaban Long Hao Chen, Seng Yu mengangguk, tetapi wajahnya tampak cemas saat dia berkata, "Aku percaya apa yang kamu katakan, tetapi kamu sangat ceroboh. Jika terjadi sesuatu padamu di medan perang, maka orang itu pasti akan mengamuk untuk membalas dendam kepadaku." Setelah kalimat terakhir terdengar, wajah Lan Yanyu berubah. Para jenderal lainnya juga tampak terkejut. Orang seperti apa yang ada di belakang anak ini? Bagaimana itu bisa membuat Seng Yu menjadi begitu khawatir?